Halo, saya Dani dari Cigunung Ikan Hias. Nah, untuk kali ini saya akan membagikan tips untuk menjadi seller ikan koi. Nah, seller ikan koi itu nggak melulu soal menjual ikan koi ya. Bisa juga breeder atau petani juga termasuk seller. Walaupun ada yang menjual borongan per kolam atau borongan per paket, ya intinya sama-sama seller. Cuman kalau petani itu dia lebih dominan ke ternak atau budidaya, tapi kalau untuk seller dia bisa beli dari berbagai tempat atau petani. Nah, poin-poin pembagian seller koi itu ada dua. Maksudnya dua itu ada sebagai breeder atau petani dan juga seller. Maksudnya seller yang bukan pembudidaya atau bukan petani ya. Oke. Nah, untuk breeder sendiri ini ada dua jenis juga. Yang pertama breeder borongan. Jadi dia membudidaya ikan koi, terus jual per kolam, bisa di kilo atau bisa dihitung per ekor, tapi satu kolam. Dan juga ada breeder yang semi seller, jual per paket sesuai grade. Nah, untuk sellernya sendiri ada dua juga. Maksudnya ada dua ini saya biar lebih enak ya ngebaginya. Yang seller haki atau eski ini high quality dan show quality ya. Rata-rata mereka itu menjual ikan per ekor, dan untuk seller partai itu dia menjual ikan dengan sistem paket, bisa grade A, grade B, bahkan ada yang high quality juga mereka jual per paket. Nah, itu sebenarnya yang menurut saya yang membedakan antara seller haki eski dan seller partai. Nah, untuk peralatan sendiri yang harus dimiliki oleh seorang seller ikan koi itu ada vet, ada akuarium sama tabung oksigen. Nah, untuk ukuran vet sendiri bisa menggunakan bak fiber juga, tergantung kebutuhan. Misalkan mau spesialis jual ikan kecil, nah ukuran fatnya diameternya cukup yang semeter juga bisa. Nah, untuk fatnya sendiri balik lagi ya tergantung kebutuhan. Nah, ini contoh fat untuk diameter 1 meter yang kecil ya, dan ini untuk penampungan yang besarnya jadi hampir 2 meter diameternya tuh. Jadi tergantung kebutuhan juga. Cuman saran saya untuk akuarium itu harus punya dua. Nah, ini hanya contoh saja yang saya punya di rumah. Jadi karena kebetulan saya itu lebih dominan ke ikan kecil, makanya saya lebih kebutuhan akuarium saya kecil, tapi tetap harus ada dua akuarium. Kebutuhan dua akuarium ini untuk yang pertama untuk ikan sakit, dan yang satu lagi untuk ikan baru. Jadi sudah jelas ya. Nah, berikutnya, oke, ini ada tabung oksigen. Nah, tabung oksigen ini sangat-sangat penting untuk packing ikan ya. Jadi ketika ikannya sudah terjual langsung di packing di rumah, nggak harus ke toko ikan atau numpang ikut gas ke toko ikan. Jadi kita udah siap di rumah langsung packing gitu. Khawatirnya ada ikan yang terjual di malam hari atau toko ikan udah pada tutup, jadi nggak bisa ikut ngegas di toko ikan. Nah, selain oksigen ada lagi peralatan lain opsional ya. Yang pertama ada bak ukur. Nah, kalau bak ukur ini diusahakan warna biru karena ikan koi akan terlihat lebih kontras warnanya ketika ada di background yang warna biru, karena jarang sekali ada koi yang berwarna biru. Yang kedua ada obat-obatan untuk ikan. Jadi ketika si seller ini belanja ikan ke petani yang notabene baru diangkat dari kolam lumpur, itu hampir semua ada kutunya. Jadi diusahakan kita karantina ikan untuk menghilangkan bakteri yang mengandung kutu atau penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, yang ketiga, tempat penampungan air yang sudah diaerasi atau diberi aerator. Ini gunanya ketika
karantina itu per hari itu air diganti 20% atau 10%. Nah, air penggantinya itu dari air yang sudah diaerasi. Jadi kita udah punya air yang fresh nih buat penggantian air di tempat karantina atau di tempat penyembuhan di akuariumnya. Nah, tips selanjutnya untuk membeli ikan dari petani dengan sistem paket seperti di video ini adalah video dari petani, kebetulan kenalan saya. Jadi dia ada 36 ekor dengan harga 1.500.000. Nah, berarti perhitungan modalnya per ekor itu di angka 41.666,6 gitulah. Nah, saya sarankan untuk harga modal di bawah 100.000 per ekor. Nah, berikut perhitungannya. Satu paket 36 ekor dengan harga 1.500.000, jadi harganya per ekor 41.666. Rekomendasi harga jual terendah adalah 70.000 dikali 36 ekor, jadi total keseluruhan 2.520.000. Nah, harga modal 1.500.000, keuntungannya 1.020.000. Itu belum termasuk resiko kematian dan lain-lain. Nah, untuk beberapa ikan yang mempunyai kualitas bagus bisa kita jual lebih dari 70.000. Nah, kita ambil harga terendahnya di angka 70.000. Jadi keuntungannya udah lumayan, ini udah 1.020.000. Jadi sekali lagi saya sarankan untuk harga modal diusahakan di bawah 100.000 di ukuran 25 sampai 30 cm atau 20 sampai 30 cm lah. Nah, untuk penjualan saya sarankan juga jangan dijual langsung semua. Bisa dipaket per 3 ekor, per 5 ekor, per 10 ekor. Jadi agar kita dapat market yang umumnya lah. Misalkan ada yang punya budget 250 pengen punya ikan koi gitu kan, kita punya paket yang 3 ekor gitu. Jadi biar marketnya lebih luas, makanya kita pecah lagi paket-paketnya. Nah, diusahakan untuk melakukan karantina sebelum masuk ke penampungan yang utama. Karantinanya ini yang benar-benar harus diperhatikan. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan saya tentang tips untuk menjadi seller koi. Kebetulan saya dapat kiriman video dari Om Edi nih, dari Gezi Koi, Koi House Bandung. Apa aja yang ada di sana? Ya sekalian kita bahas di sini ya, soal peralatan dan perawatan dan lain-lain. Nah, untuk lokasinya sendiri ini ada di Bandung ya. Jadi buat orang-orang Bandung ya ditunggu mampir ke sini ya. Nah, untuk peralatannya sendiri dia ada flat kecil sama flat medium ya untuk penampungan ikan-ikannya. Ikan yang size menengah 20 sampai 30 kayaknya di yang size medium ini. Dan ini untuk yang kecil. Dan untuk peralatannya juga ada. Wah, cukup lengkap juga ya, lumayan ya. Nah, ini kebetulan untuk ikan-ikan besar. Wah, ini mantap-mantap banget nih. Sayang kalau dilewatin nih ke Gezi Koi Koi House Bandung. Terima kasih ya Om Edi, dan satu lagi kepada Bos Koi Sukabumi, terima kasih.